Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 14 IPS maupun IPA. Kita lanjutkan kembali materi peluang ya. Dimana minggu kemarin kita sudah belajar tentang faktorial ya, faktorial. Bagaimana cara mencari nilai faktorial atau menghitung dari n faktorial, di mana n yang bilangan asli. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar tentang permutasi ya. Permutasi, kemudian minggu berikutnya kombinasi. Tapi itu permutasi dan kombinasi ya. Ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya ada 3 orang dalam suatu ruangan akan berjabat tangan atau akan saling berjabat tangan. Kalau berjabat tangan itu kan 2 orang kan ya. Jadi kalau misalnya ada A, B, C akan berjabat tangan, ada berapa jabat tangan yang mungkin terjadi? Kemungkinan kan apa? A dengan B, A dengan C, terus B dengan C. A dengan B, B dengan A sama nggak? Sama ya. Jadi AB, kemudian AC dan BC hanya 3 kali jumlah yang 3 orang tersebut berjabat tangan ya. Jadi AB dengan BA dianggapnya sama. Tapi kalau misalnya ada 3 orang ABC mau dipilih menjadi ketua dan sekretaris, ada berapa kemungkinan susunan ketua dan sekretaris yang mungkin terjadi ya. Kemungkinannya apa? AB, A ketua, B sekretaris. AB kemudian BA sama nggak? B nya ketua, A nya sekretaris. Susunannya beda ya kan? Nah, itu dianggapnya berbeda. AB dengan BA dianggapnya berbeda, ketua dengan sekretaris. Si A nya ketua, B nya sekretaris, atau dibalik B nya ketua, A nya sekretaris. Jadi AB, BA, kemudian AC, CA, BC, CA. Jadi ada berapa? Ada 6 susunan. Kalau tadi yang 3 orang berjabat tangan ada 3 ya. Contoh lagi, misalnya ada 5 tangkai bunga, akan dibuat rangkaian bunga yang terdiri dari 3 tangkai. Misalnya rangkaian bunganya ada A, B, C, D, E. Nah, satu rangkaian misalnya ABC dengan BCA sama nggak? Sama ya. Nah, itu dianggapnya satu rangkaian. ABC, BCA dianggap satu rangkaian. Tadi AB dengan BA dianggapnya sama. Nah, itu yang disebut dengan kombinasi. Jadi urutannya tidak diperhatikan. AB dengan BA dianggapnya sama. Kalau permutasi, AB dengan BA dianggapnya beda. Tadi ketua dan wakil, si A nya ketua, B nya wakil, atau B nya ketua, A nya wakil, itu dianggapnya beda. Jadi kalau permutasi itu urutannya diperhatikan, kalau kombinasi urutannya tidak diperhatikan ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Nanti banyak sekali contoh-contoh dalam perbedaan antara permutasi dan kombinasi ya. Kita mulai ya. Permutasinya apa? Ini permutasinya. Jadi permutasi adalah sekumpulan unsur dalam banyaknya susunan terurut yang berbeda dari unsur-unsur tersebut. Jadi permutasi adalah probabilitas dan kemungkinan yang diperhitungkan urutannya, pertukarannya tempat. Pada masalah yang mudah, kemungkinan dapat dengan menukarkan urutan tempat. Tetapi untuk masalah yang kompleks harus menggunakan rumus permutasi. Jadi ini tadi ya urutannya, jadi urutannya ini diperhatikan. Kalau yang tadi kombinasi tidak diperhatikan. Nah, permutasi ini ada permutasi dari unsur yang berbeda. Jadi ada macam-macam permutasi. Ada permutasi
permutasi dari unsur yang berbeda. Dari unsur yang berbeda ini juga dibagi menjadi permutasi unsur dari unsur yang berbeda ini. Jadi misalnya banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari unsur yang tersedia contohnya dengan P. Notasinya P, ini permutasi R dari N. Jadi R-nya lebih kecil sama dengan N. Jadi P-nya lebih, R-nya lebih kecil atau sama dengan N. Jadi permutasi 3 dari 4, permutasi 5 dari 7 misalnya, permutasi 2 dari 8 dan seterusnya. Jadi R-nya lebih kecil dari atau lebih kecil atau sama dengan N. Permutasi 2 dari 2 gitu. Nah, permutasi R dari N itu sama dengan F faktorial dibagi dengan N min F faktorial. Nah, jadi ini cara mencari permutasi R unsur yang berbeda. Contohnya untuk menentukan nilai permutasi yang A ini 2 dari 5. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu di sini apa? R-nya 2, N-nya 5. Jadi 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 2 faktorial. Berarti apa? 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, ini perhitungan dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, permutasi ini. Permutasi atau faktorial ini dipelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 20. Permutasi 4 dari 4, 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurang 4 faktorial. Jadi 4 faktorial dibagi dengan 0 faktorial. 0 faktorial berapa? 1 ya. Jadi sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Permutasi 3 dari 7. Ini permutasi 3 dari 7. Jadi 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurang 3 faktorial. Jadi 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Sisanya berapa? 7 kali 6 kali 5, hasilnya sama dengan 210. Nah, contoh yang kedua, ini misalnya berapa banyak bilangan yang terdiri dari angka disusun dari angka 1, 2, 3, angkanya tidak berulang. Ya. Jadi dengan misalkan bilangan yang disusun ini menunjukkan dengan bilangan yang disusun. Misalnya gini, itu ada rumus permutasi atau ada aturan perkalian. Kita bedakan gini. Bilangan yang disusun ini misalnya ini angkanya tadi 1357 ya. Ini juga 1357, tapi di sini apa? Bilangannya atau angkanya tidak berulang. Jadi 11 di sini syaratnya tidak boleh. Jadi 13, 15, 17, 31, 35, 37 dan seterusnya. Jadi banyaknya sama dengan 12. 12 bilangan. Dengan menggunakan permutasi N, permutasi R dari N jadi N faktorial bagi dengan N R faktorial. R-nya 2, N-nya 4. Jadi apa? 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurang 2 faktorial berarti 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Hasilnya sama dengan berapa? 12, sama. Dengan aturan perkalian sama. Jadi F-nya ini, F-nya K kalikan dengan K1, jadi K-nya ada, K1 nya ada 4, kemudian K2 nya ada 3 karena dibuat disusun dari angka-angka ini ya, dari angka 1, 3, 5 dan 7. Jadi sama, pakai aturan perkalian, pakai permutasi maupun pakai ini namanya dengan menulis satu-satu bilangannya, ya hasilnya akan sama. Kemudian yang nomor 3, misalnya ini nomor 3, berapa banyak bilangan dari atas 4 angka yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, permutasi 4 yang diambil dari 6. Jadi karena bilangannya apa? 4 angka. Bilangannya dari 4 angka dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Berarti apa? 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurang 4 faktorial. Jadi hasilnya 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial.
hasilnya banyaknya bilangan tersebut yaitu sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3, maka hasilnya 360 bilangan ya. Kemudian yang nomor terakhir ini, yang terakhir, dalam satu kelas terdapat 20 siswa yang akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa cara yang dapat disusun aturan perkalian? Nah, ini ada ketua, sekretaris, ada bendahara dari 20 orang ya. Maka banyaknya ketuanya ada 20, sekretarisnya ada 19. Kenapa 19? Karena sudah ketua tidak boleh merangkap jadi sekretaris, jadi tidak ada jabatan rangkap. Maka hasilnya 20 kali 19 kali dengan 18 ya. Jadi ini hasilnya sama dengan 6.840 dengan aturan permutasi, yaitu permutasi 3 dari 20. Jadi 20 faktorial dibagi dengan 20 dikurang 17 faktorial ya. Jadi hasilnya sama dengan 20 kali 19 kali 18 sama, yaitu 6.840. Nah, inilah permutasi R unsur yang diambil dari unsur yang berbeda. Kemudian yang berikutnya ini permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda ya. Ini untuk kalau misalnya sama dengan yang tadi, ini kalau N-nya sama dengan jadi N dari N ya. Banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda ya. Ini N dengan N, kalau ketikan R dengan N, jadi sama aja dengan N faktorial. Nah, contoh satu aja ini, tentukan banyak bilangan yang terdapat 3 angka yang berbeda yang diambil dari angka 2, 3, dan 4 ya. 3 angka dari 3 ini, 3 angka dari 2 bilangan dari angka-angka 2, 3, 4. Jadi permutasi 3 dari 3 berarti soalnya apa? 3 faktorial ya. Dengan cara ini sama, dengan menghitung bilangan-bilangan itu sendiri sama. Permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial. Budi mempunyai buku matematika, fisika, kimia, dan biologi. Diletakkan pada suatu rak. Buku berapa? Banyaknya cara menyusun buku. Nah, ini sama. Bukunya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 buku disusun dari misalnya matematika paling bawah, yang keduanya misalnya matematika fisika yang paling bawah, dijumlahkan seperti ini banyak ya, ada 20. Tapi dengan menggunakan rumus permutasi N dari N ya, jadi sama dengan N faktorial, berarti tinggal 4 faktorial. Jadi hasilnya sama dengan 24 ya. Ini ada yang lain nih, ada balap kuda, ada Ali Bagong Canda dan akan bekerja secara bergilir. Di contoh ini silakan kalian kerjakan. Nah, itulah permutasi N unsur dari unsur yang berbeda. Jadi ini kalau permutasi R unsur, kalau ini permutasi N unsur. Kemudian permutasi yang terdapat beberapa unsur yang sama. Bagaimana kalau misalnya ini permutasi yang terdapat beberapa unsur yang sama? Misalnya ada K unsur yang sama, maka permutasinya N faktorial dengan K faktorial. Kemudian terdapat K unsur yang sama, L unsur yang sama, berarti N faktorial dibagi K faktorial, L faktorial. Terdapat K unsur yang sama, L unsur yang sama, M unsur yang sama, maka N faktorial dibagi K faktorial, L faktorial, M faktorial. Nah, misalnya gini, ada berapa banyak permutasi yang terdiri dari 4 unsur, 4 huruf yang diambil dari huruf A, B, C. Hanya ada 2. Hanya ada 2, maka hitungnya dicari. Ini hasilnya ada kemungkinannya AABC, AACB, AB, AC, dan seterusnya. Maka ada 12. Kalau dengan menggunakan rumus permutasi yang terdapat unsur yang sama,
ini banyaknya unsurnya ada 4, A, B, C, dimana ada unsur yang samanya huruf A nya ada 2, tinggal faktorial dibagi dengan 2 faktorial, hasilnya sama dengan yaitu berapa? 12 ya. Contoh yang lain, misalnya yang mana ini, ada berapa banyak susunannya huruf yang dibentuk dari huruf komala. Nah, komala ini apa? Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf, tapi unsur A nya ada yang sama 2, berarti apa? 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial ya. Maka hasilnya sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3, hasilnya sama dengan 360. Nah, ini ada lagi matematika. Matematika ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matematika disusun, dibolak-balik huruf-hurufnya. Kalau kalian suruh disusun berapa hari selesainya, belum terlewat, ada 2 kali. Dengan menggunakan rumus ini, permutasi yang terdapat unsurnya sama, banyak n-nya atau unsurnya ada 10, huruf m-nya ada 2, a-nya ada 3, t-nya ada 2, maka permutasinya atau banyak susunannya n faktorial dibagi dengan k faktorial, l faktorial, m faktorial. Tinggal substitusi, 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial, maka hasilnya sama dengan 10 faktorialnya ini faktorial, hasilnya ada 151.200 susunan. Makanya tadi kalau disuruh menyusun ya nggak mungkin sehari 2 hari mungkin selesai, karena banyak yang mungkin terlewat ya. Nah, yang lainnya silahkan kalian cari ya. Kemudian permutasi siklis. Permutasi siklis itu apa? Kalau siklis apa? Permutasi yang susunan melingkar ya. Jadi permutasi siklis adalah permutasi yang susunannya melingkar. Pada permutasi ini yang perlu diperhatikan, yang pertama, tetapkan sebuah unsur sebagai titik tetap pada lingkaran. Kemudian permutasi ini, kemudian permutasikan unsur yang lainnya. Nah, banyaknya permutasi siklis dari unsur yang berbeda itu sama dengan P siklis sama dengan n-1 faktorial ya. Ini penjabarannya. Nah, ini contohnya bisa gini, posisi A nya ini ditetapkan di sini, maka ini di sini yang diputar ya, maka akan mendapatkan posisi satunya ada n-1 cara, keduanya n-2 cara, terakhirnya posisi ke n-2 nya ada dua unsur ya, satu unsur yang kedua, atau banyak cara mendapatkan unsurnya sama dengan 2, n-1 nya ada 1, maka menurut perkalian itu F kalikan K kalikan 1 K2 K3 kalikan K n-2 kalikan K n-1, maka ini n-1 kalikan n-2 kalikan 2 kali 1 atau sama dengan n-1 faktorial. Jadi permutasi siklis itu sama dengan dari n unsur berarti n-1 faktorial. Contohnya misalnya ini, pada keliling suatu lingkaran terdapat titik A, B, C, D, dan E. Jika titik tersebut dihubungkan, maka akan terbentuk segi 5 beraturan. Berapa banyak permutasi yang mungkin dari segi 5 di atas? Nah, ini banyak unsurnya, jadi misalnya ini A, B, C, D gitu, di mananya titik pada lingkaran ini dibuat menjadi segi 5. Nah, unsurnya ada 5, permutasi siklisnya itu sama dengan 5 dikurang atau berarti faktorial, berarti sama dengan ada 24 ya. Jadi
kalau ini ditetapkan berarti ini yang muternya nih. Misalnya titik A nya ditetap di sini, tinggal yang 1, 2, 3, 4 nya yang dipermutasikan atau disusun tempat duduknya atau tempat titik-titik dari B, C, D, E nya, atau titik B nya ditetapkan, ya ini yang dipermutasikan. Misalnya ini yang kedua, pada suatu rapat dari 8 orang, ke 8 orang tersebut menempati 8 kursi yang bermeja bundar. Ada berapa susunan yang mungkin? Nah, banyaknya unsurnya 8, permutasi siklis karena orang tersebut rapatnya di hadapan atau menghadap meja bundar, maka hasil permutasinya atau banyak susunnya sama dengan 8 dikurang 1 faktorial sama dengan 7 faktorial, hasilnya 6040 susunan yang mungkin. Itulah permutasi siklis. Kemudian yang terakhir, permutasi berulang. Nah, ini permutasi berulang, banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia itu sama dengan N faktorial, N pangkat R. Jadi saya ulang lagi, banyaknya permutasi R unsur yang diambil N unsur yang tersedia itu sama dengan permutasi berulang sama dengan N pangkat R. Jadi misalnya gini, berapa banyak permutasi berulang dari bilangan yang tidak dua angka yang disusun dari angka 1, 2, 3 ya. Nah ini kalau dibuat susunannya, ini berulangnya seperti ini. Jadi bilangnya 1, 2, 3, puluhannya satuannya 1, 2, 3. Jadi 1, 1 boleh ya, 2, 2 boleh, 3, 3 boleh. Yang sebelumnya kan tidak berulang, misalnya 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 1. Ini boleh bilangannya berulang, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Jadi ada jumlahnya itu sama dengan 9 ya. Nah, aturan perkalian dengan aturan perkalian sama, yaitu K nya ini sebagai pulangnya ada 3, kemungkinan satunya juga ada 3, maka 3 kali 3 itu sama dengan 9. Pakai rumus permutasi berulang. Nah ini permutasi berulang, banyak unsurnya ada 3, angka yang terdiri dari 2 angka berarti apa? R nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 ya. Jadi hasilnya sama dengan 9, sama nilainya dengan pakai cara yang lain. Contoh yang kedua, ini teman-teman nanti yang kalian jangan cari yang lain. Berapa banyak unsur, berapa banyak permutasi berulang 2 huruf yang disusun dari huruf komputer. Aturan perkalian, ini banyaknya komputer, ini ada kemungkinan ada 8, ini juga ada 8. Jadi boleh CC, kemudian OO, harusnya kan CC, harusnya CO, CM, ini kan dari masing satu huruf C aja bisa dihubung-hubungkan CO, CM, CP, terakhir CR, ditambahkan dengan ini jadi ada 8. Ini juga sini OC, OO, OM dan sebagainya juga ada 8, jadi 8 ke 8 64. Dengan permutasi berulang ya, permutasi rumusnya berarti banyaknya unsurnya R nya ada 8, susunan hurufnya ada 2 huruf, diambil 2 huruf berarti sama dengan 8 kali 2 atau 8 pangkat 2 itu sama dengan 64. Nah inilah permutasi dari berbagai unsur ya. Tadi ada permutasi R unsur dari unsur yang berbeda, N unsur dari N unsur, permutasi dari unsur yang sama, permutasi siklis, dan permutasi berulang. Paham sampai sini? Nah, silakan kalian kerjakan nanti kuisnya. Kalau belum paham bisa tanya-tanya
Semoga kalian selalu sehat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.